Ada satu kenyataan yang sering kita abaikan. Manusia bukan hanya dihancurkan oleh keburukan besar, bukan pula oleh musuh yang terang-terangan menentangnya. Lebih sering, manusia hancur perlahan oleh sesuatu yang jauh lebih dekat, lebih halus, lebih tak terlihat. Inkompetensi. Bukan ketidakmampuan teknis semata, bukan sekadar kurangnya skill atau pengetahuan, tetapi inkompetensi yang berakar dalam jiwa, yang, menurut Carl Jung, muncul ketika seseorang gagal mengenali bayangannya sendiri. Ketika seseorang gagal melihat bagian dirinya yang belum matang, belum berkembang, belum siap. Ketika seseorang merasa cukup, padahal jiwanya berteriak bahwa ia sama sekali belum siap. Jung pernah berkata bahwa apa yang tidak kita sadari akan kembali kepada kita sebagai takdir. Dan inkompetensi adalah bentuk takdir itu. Sebuah konsekuensi dari ketidaksadaran diri. Di hadapanmu, hari ini, ada dunia yang bergerak cepat. Setiap orang ingin dihargai, ingin diakui, ingin dilihat sebagai sosok yang mampu. Namun jarang sekali manusia berhenti untuk bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar kompeten? Apakah aku sungguh memahami apa yang sedang kujalani? Atau aku hanya berlari dari kekosongan yang belum sempat kuhadapi? Inkompetensi bukan hanya soal tidak ahli. Inkompetensi adalah kekosongan yang tak mau kita akui. Bayangan yang ditinggalkan tanpa perhatian. Sisi diri yang kita biarkan membusuk karena takut menghadapi kenyataan. Jung menyebut bayangan ini sebagai bagian dari diri yang kita sembunyikan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Dan ketika seseorang terus-menerus menolak melihat bayangannya, ia perlahan kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan secara objektif. Ia hidup dalam ilusi tentang dirinya sendiri. Ia mulai percaya bahwa keberanian adalah sekadar tampil di depan orang lain, bukan mengakui kelemahan diri. Ia mulai mengira bahwa kepercayaan diri adalah soal suara lantang, bukan kualitas pikiran. Ia mulai merasa bahwa yang penting adalah terlihat, bukan berkembang. Dalam kondisi seperti ini, inkompetensi tumbuh seperti akar liar. Ia memakan prinsip, merusak karakter, dan membunuh potensi. Inkompetensi adalah pembunuh yang tenang dan lambat, namun pasti. Seseorang yang tak mampu mengenali ketidaksiapannya akan selalu mengulang kesalahan yang sama. Dan yang lebih tragis, ia menyalahkan dunia, orang lain, atau keadaan, tanpa pernah melihat bahwa musuh itu ada dalam dirinya sendiri. Itulah tragedi terbesar manusia modern. Ia ingin dihormati tanpa menjadi layak dihormati. Ia ingin memimpin tanpa mampu memahami dirinya sendiri. Ia ingin hasil cepat tanpa melalui perubahan yang menyakitkan. Dalam dunia psikologi Jung, manusia berkembang bukan dengan menghindari bayangannya, tetapi dengan menatapnya, memahaminya, dan mengintegrasikannya. Namun banyak orang gagal pada tahap pertama. Mereka bahkan tidak mau mengakui bahwa ada bagian dari dirinya yang masih rapuh, masih kosong, masih salah arah. Dan disinilah inkompetensi menggerogoti pelan-pelan. Ia membunuh kesadaran. Ia membunuh kedewasaan. Ia membunuh tanggung jawab. Ia membunuh masa depan. Ia membunuh hubungan. Ia membunuh reputasi. Ia bahkan membunuh kesempatan sebelum kesempatan itu sempat lahir. Bayangkan seseorang yang memaksakan diri untuk tampak hebat, padahal jiwanya belum matang. Bayangkan seseorang yang ingin memberikan arahan, padahal mengelola dirinya saja ia belum mampu. Bayangkan seseorang yang ingin dipercaya, padahal ia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Seorang stoik akan mengatakan bahwa akar penderitaan adalah hilangnya kendali atas diri sendiri. Seorang Jungian akan menambahkan, penderitaan itu muncul ketika seseorang tidak sadar bahwa ia tidak kompeten. Inkompetensi adalah jarak antara siapa kita dan siapa kita pikir kita. Dan semakin jauh jarak itu, semakin besar rasa sakit yang muncul. Hari ini, kita hidup dalam era di mana semua orang merasa berhak bersuara, berhak tampil, berhak berpendapat. Itu bukan salah. Namun masalahnya adalah banyak dari suara itu muncul dari ketidaktahuan, bukan kehati-hatian, dari ego, bukan kebijaksanaan,
dari impuls, bukan pemahaman. Menurut Jung, ketika seseorang tidak memahami dirinya, ia akan selalu menutup kekurangannya dengan topeng. Topeng itu bisa berupa kesombongan, pencitraan, kemarahan, sikap defensif, atau rasa ingin terlihat benar. Topeng-topeng ini adalah bentuk inkompetensi emosional, spiritual, dan intelektual. Dan seperti semua topeng, ia rapuh. Pelan-pelan, ia retak. Dan saat retakan itu terjadi, dunia melihat kita apa adanya, bukan apa yang kita coba tampilkan. Itulah momen ketika inkompetensi menunjukkan wajah aslinya. Dalam pemikiran Jung, perjalanan manusia menuju kebijaksanaan dimulai dari keberanian melihat sisi dirinya yang paling gelap. Untuk mengatakan pada diri sendiri, "Aku belum siap. Aku belum kompeten. Aku perlu belajar. Aku harus berubah." Dan justru dari kalimat itulah kekuatan lahir. Stoik percaya bahwa kebijaksanaan berasal dari penguasaan diri. Jung percaya bahwa penguasaan diri berasal dari kesadaran diri. Gabungkan keduanya dan kita menemukan inti dari judul ini. Inkompetensi membunuh segalanya karena ia membunuh kesadaran diri. Dan ketika kesadaran diri mati, semua kualitas besar manusia ikut mati bersamanya. Disiplin, integritas, kejujuran, kemampuan berkembang, empati, kepekaan, kerendahan hati, kebijaksanaan, kedewasaan. Semua hal itu hanya bisa tumbuh jika seseorang kompeten, bukan hanya dalam hal keterampilan, tetapi dalam hal memahami dirinya sendiri. Bayangkan seseorang yang tidak mampu mengakui bahwa ia salah. Ia akan terus mempertahankan kesalahan itu sampai runtuh segalanya. Hubungan, pekerjaan, harga diri, bahkan arah hidupnya. Itu bukan karena ia jahat, itu karena ia tidak kompeten. Bayangkan seseorang yang tidak mampu mengatur emosinya. Ia akan meledak pada waktu yang salah, pada orang yang tidak tepat, dalam keadaan yang tidak seharusnya. Itu bukan karena ia tidak peduli. Itu karena ia tidak kompeten secara emosional. Bayangkan seseorang yang tidak mampu menanggung kenyataan. Ia akan selalu menyalahkan orang lain, berpura-pura kuat, atau menutup dirinya dari segala kritik. Ia hidup dalam penjara yang ia bangun sendiri. Itu bukan karena takdir buruk. Itu karena inkompetensi jiwa. Dan di dunia modern ini, tragedi terbesar adalah banyak orang tidak sadar bahwa inkompetensi sedang menghancurkan hidup mereka. Mereka sibuk mengeluh pada dunia, sibuk membandingkan diri, sibuk mengejar validasi. Padahal masalahnya hanya satu. Mereka belum siap. Dalam pemahaman Jung, setiap manusia punya tugas mengintegrasikan bayangannya agar ia bisa menjadi individu yang utuh, bukan serpihan ego yang rapuh. Tanpa itu, seseorang akan selalu berperang dengan dunia, padahal musuhnya adalah dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa inkompetensi membunuh. Ia membunuh dari dalam. Pelan. Hening. Pasti. Dan satu-satunya jalan selamat adalah keberanian untuk melihat ketidaksiapan kita apa adanya. Jika kamu mendengarkan ini sekarang, mungkin ada bagian dari dirimu yang mulai menyadari bahwa selama ini kamu terlalu banyak menekan, terlalu banyak berlari, terlalu banyak berpura-pura kuat. Mungkin ada bagian dari dirimu yang mulai melihat bahwa ada sisi-sisi yang belum kamu pahami, belum kamu kelola, belum kamu terima. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah awal dari kebangkitan. Karena hanya orang yang berani mengakui ketidakmampuannya yang akan menemukan arah baru. Hanya orang yang berani melihat bayangannya yang akan menjadi pribadi yang utuh. Hanya orang yang berani jujur pada dirinya sendiri yang akan bertumbuh menjadi kuat. Di titik itulah kompetensi lahir. Kompetensi yang bukan hanya teknis, tapi menyeluruh, dalam, dan berakar pada kesadaran diri. Dan dengan itu, segala sesuatu yang dulu terancam mati oleh inkompetensi bisa hidup kembali. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, izinkan saya mengajakmu sejenak untuk mendukung perjalanan kecil ini. Dengan menekan tombol subscribe, kamu bukan hanya mengikuti sebuah channel, tapi juga ikut menyalakan cahaya yang bisa sampai ke banyak hati di luar sana.
Mari kita tumbuh bersama, perlahan namun pasti, dalam ruang sederhana bernama emosi jiwa. Inkompetensi bukan hanya soal kemampuan teknis. Ia bukan sekadar kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, atau kurangnya keterampilan. Inkompetensi yang paling berbahaya justru adalah inkompetensi yang tidak terlihat, yang hidup di dalam jiwa manusia, di tempat yang bahkan dirinya sendiri enggan menyentuhnya. Menurut Carl Jung, apapun yang tidak kita sadari akan menguasai hidup kita. Dan inilah akar persoalannya. Banyak orang tidak sadar bahwa ia sedang hidup dalam inkompetensi, bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia tidak pernah benar-benar mengenali dirinya sendiri. Seseorang boleh saja terlihat cerdas, berbicara lantang, penuh percaya diri. Tetapi di balik wajah yang tampak kuat itu, bisa jadi ada ruang kosong yang tak pernah ia isi. Ruang kosong yang seharusnya diisi dengan kejujuran, latihan, pemahaman, dan introspeksi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia mengisinya dengan ilusi. 1. Inkompetensi. Dimulai dari ketidaksadaran diri. Jung berkata bahwa manusia paling takut menghadapi dirinya sendiri. Ia berani menghadapi dunia, berani melawan orang lain, berani bertengkar, berani beradu pendapat, tetapi ia tidak berani duduk sendirian dan menatap jiwanya secara jujur. Disitulah inkompetensi tumbuh. Karena bagaimana seseorang bisa menjadi kompeten dalam hidup jika ia bahkan tidak mengenal dirinya? Bagaimana ia bisa membuat keputusan yang tepat jika ia tidak tahu apa yang menggerakkan dirinya? Bagaimana ia bisa membedakan ambisi dan keinginan kosong jika ia tidak pernah bertanya dari mana semua itu berasal? Ketidaksadaran diri melahirkan sikap sok tahu. Ia membuat seseorang merasa sudah paham padahal belum. Ia membuat seseorang merasa siap padahal tidak. Ia membuat seseorang merasa benar padahal ia hanya takut salah. Inkompetensi bukan tentang tidak tahu. Inkompetensi adalah tidak sadar bahwa kita tidak tahu. 2. Ketika ego menggantikan kompetensi, ego adalah suara yang berkata, "Aku ini hebat. Aku pasti bisa. Aku sudah mengerti. Aku tidak perlu belajar. Aku tidak butuh kritik." Jung melihat ego sebagai topeng yang digunakan manusia agar ia tidak terlihat lemah. Tetapi masalahnya, topeng itu justru membuat seseorang berhenti berkembang. Ego membuat seseorang ingin terlihat cerdas daripada benar-benar belajar. Ingin terlihat kuat daripada benar-benar dewasa. Ingin terlihat siap daripada mengakui bahwa ia belum memahami apapun. Banyak orang tidak berkembang bukan karena mereka tidak mampu. Mereka tidak berkembang karena ego menghalangi mereka untuk mengakui bahwa mereka belum mampu. Itulah inkompetensi yang mematikan. Karena seseorang yang merasa sudah tahu tidak akan belajar. Seseorang yang merasa sudah benar tidak akan berubah. Seseorang yang merasa sudah cukup tidak akan bertumbuh. Dan di dunia yang terus bergerak, mereka yang berhenti berkembang akan hancur tertinggal. 3. Inkompetensi emosional. Ketidakmampuan mengelola diri sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa seseorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya adalah budak dari emosinya sendiri. Kemarahan, kecemasan, iri hati, ketersinggungan, kebutuhan akan validasi. Semua ini adalah tanda inkompetensi emosional. Bukan karena seseorang lemah, tetapi karena ia tidak memahami kondisi dalam dirinya. Ia tidak tahu dari mana emosinya muncul, apa pemicunya, apa maknanya, dan bagaimana mengelolanya. Seseorang yang tidak kompeten secara emosional akan meledak pada waktu yang salah, mengambil keputusan karena impuls, tersinggung atas hal-hal kecil, bereaksi berlebihan, dan membohongi dirinya sendiri. Menurut Jung, emosi yang tidak disadari akan mengambil alih kendali. Ia menjadi bayangan yang memimpin hidup kita dari belakang. Dan ketika seseorang membiarkan bayangannya memimpin, hidupnya akan penuh konflik. Inilah inkompetensi yang pertama-tama menghancurkan hubungan. Karena hubungan tidak bisa dibangun di atas ketidakstabilan. Tidak bisa dipelihara dengan amarah. Tidak bisa dijaga dengan ego. Tidak bisa bertahan dengan ketidaksadaran. Seseorang yang tidak bisa mengelola dirinya sendiri akan selalu merusak sesuatu. Baik itu cinta, pertemanan, pekerjaan,
atau kepercayaan orang lain. 4. Inkompetensi moral. Ketika nilai dikorbankan demi kenyamanan. Ada satu bentuk inkompetensi yang paling sering disepelekan. Inkompetensi moral. Ketidakmampuan seseorang untuk memegang prinsipnya. Ketidakmampuan untuk melakukan yang benar meskipun berat. Ketidakmampuan untuk menjaga integritas ketika tidak ada yang melihat. Jung percaya bahwa karakter seseorang dilihat dari bagaimana ia bertindak ketika tidak ada penonton. Banyak orang gagal dalam hidup bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi karena mereka tidak mampu menjaga karakter. Mereka menggadaikan nilai demi kenyamanan. Mereka memilih jalan pintas daripada kedisiplinan. Mereka lebih memilih pujian palsu daripada kerja nyata. Mereka lebih suka terlihat baik daripada menjadi baik. Inkompetensi moral membunuh sesuatu yang lebih berharga daripada reputasi, yaitu diri sendiri. Karena begitu seseorang mengkhianati prinsipnya, ia kehilangan arah. Dan seseorang yang kehilangan arah akan mudah tersesat oleh hal-hal kecil. Setiap keputusan kecil akhirnya menggerus dirinya sedikit demi sedikit hingga ia lupa siapa dirinya sebenarnya. 5. Inkompetensi dalam berpikir. Ketika pikiran tidak dilatih, Jung percaya bahwa pikiran manusia harus dipertajam terus-menerus. Sementara stoicisme mengajarkan pentingnya menggunakan akal sehat, bukan sekadar emosi atau impuls. Namun banyak orang hidup dengan pola pikir reaktif. Tidak mampu memilah mana yang penting dan tidak. Tidak mampu melihat konsekuensi jangka panjang. Tidak mampu berpikir jernih saat tertekan. Tidak mampu membedakan fakta dan opini. Tidak mampu membedakan perasaan dan realitas. Inkompetensi berpikir membuat seseorang mudah ditipu oleh dirinya sendiri. Ia menafsirkan perasaannya sebagai kebenaran. Ia menganggap ketakutannya sebagai kepastian. Ia mengira keinginannya adalah kebutuhan. Ia mengambil keputusan hanya untuk memuaskan emosinya. Seseorang yang tidak melatih pikirannya akan selalu kalah, bukan karena ia tidak kuat, tetapi karena ia tidak tahu cara melihat dunia dengan benar. 6. Mengapa inkompetensi membunuh kesempatan? Ketika seseorang tidak kompeten, ia akan melewatkan hal-hal penting, kadang tanpa sadar. Kesempatan datang, namun ia tidak siap. Hubungan baik muncul, namun ia merusaknya. Peluang kerja terbuka, namun ia tidak memiliki disiplin yang dibutuhkan. Kemungkinan besar datang, namun ia tidak memiliki karakter yang mampu menanggung tanggung jawab itu. Kesempatan tidak mati dengan sendirinya. Kesempatan mati karena inkompetensi. Jung mengatakan bahwa banyak penderitaan manusia berasal dari ketidaksiapan menghadapi hidup. Tanpa kompetensi, seseorang tidak akan pernah siap. 7. Inkompetensi menghancurkan masa depan pelan-pelan. Yang paling menakutkan dari inkompetensi adalah sifatnya yang lambat tetapi pasti. Satu kesalahan kecil yang diulang. Satu kebiasaan buruk yang diabaikan. Satu prinsip yang dikorbankan. Satu kritik yang ditolak. Satu kelemahan yang tidak ingin diakui. Lambat laun, semua itu menumpuk. Dan ketika sudah terlambat, barulah seseorang melihat kerusakan yang ia ciptakan. Hubungan rusak, karier hancur, reputasi luntur, kepercayaan hilang, dan yang paling fatal, ia kehilangan dirinya sendiri. Semua itu karena sesuatu yang kecil, ketidakmampuan untuk mengakui bahwa ia belum siap. 8. Inkompetensi hilang. Ketika seseorang berani menatap bayangannya menurut Jung, seseorang baru mulai bertumbuh ketika ia berani menghadapi bayangannya sendiri, bagian dirinya yang selama ini ia hindari. Stoicisme mengajarkan bahwa seseorang harus memulai dari diri sendiri, dengan kejujuran, disiplin, pengendalian diri, dan kemampuan untuk mengakui kekurangan. Gabungan keduanya memberi kita jalan keluar dari inkompetensi. Berani bertanya pada diri sendiri, menyadari pola buruk, mengakui kelemahan tanpa merasa hina, belajar tanpa merasa direndahkan, mengoreksi diri tanpa membenci diri, disiplin walaupun tidak dilihat siapapun, menerima kritik tanpa tersinggung, mengukur diri secara objektif, mengembangkan kompetensi secara bertahap,
Kompetensi bukan soal menjadi sempurna. Kompetensi adalah perjalanan menjadi lebih sadar, lebih matang, lebih jernih, dan lebih bertanggung jawab. 9. Kompetensi adalah hasil dari kejujuran. Ada satu kalimat yang memisahkan orang yang berkembang dan orang yang hancur. Aku belum bisa. Bagi orang yang kompeten, kalimat itu bukan kelemahan. Itu adalah awal pembelajaran. Namun bagi orang yang tidak kompeten, kalimat itu adalah ancaman bagi egonya. Maka ia menolak mengatakannya. Dan penolakan itulah yang menghancurkan masa depan. Jalan keluar dari inkompetensi adalah kejujuran. Kejujuran terhadap diri sendiri. Kejujuran untuk melihat bahwa bayangan memang ada, tetapi bisa diintegrasikan. Bahwa kelemahan memang nyata, tetapi bisa diperbaiki. Bahwa ketidaktahuan memang mengerikan, tetapi bisa diisi dengan pengetahuan. 10. Ketika kesadaran diri hadir, kehidupan tidak lagi menjadi beban. Orang yang kompeten bukanlah orang yang tidak punya kekurangan. Orang kompeten adalah mereka yang menyadari kekurangannya dan tidak menghindarinya. Ketika seseorang sadar, ia tidak akan bereaksi berlebihan. Ia tidak akan mengambil keputusan buta. Ia tidak akan mudah tersinggung. Ia tidak akan membenci kritik. Ia tidak akan memaksakan diri terlihat hebat. Kesadaran membuat hidup tidak lagi jadi peperangan. Ia menjadi perjalanan. Pada akhirnya, inkompetensi bukanlah musuh yang datang dari luar. Ia bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dan menghancurkan hidup kita begitu saja. Ia adalah benih kecil yang tumbuh dalam diam, di dalam pikiran, dalam karakter, dalam kebiasaan, dalam hal-hal yang kita anggap sepele, dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat tanpa kesadaran. Ia tumbuh ketika kita menggantikan introspeksi dengan pembenaran. Ia tumbuh ketika kita memilih kenyamanan daripada kedisiplinan. Ia tumbuh ketika kita lebih suka terlihat benar daripada menjadi benar. Ia tumbuh ketika kita lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki diri. Inkompetensi menghancurkan hidup bukan karena ia kuat, melainkan karena kita membiarkannya hidup terlalu lama tanpa pernah menantangnya. Banyak orang bertanya kenapa hidup mereka gagal padahal mereka merasa sudah berusaha. Kenapa hubungan rusak padahal mereka sudah memberi perhatian? Kenapa pekerjaan kacau padahal mereka merasa sudah melakukan yang terbaik? Namun mereka lupa bertanya satu hal paling penting. Apakah usahaku benar atau hanya sekadar keras? Karena usaha tanpa arah, tanpa pemahaman, tanpa perkembangan, pada akhirnya tetap saja usaha yang salah. Inkompetensi membuat seseorang bekerja keras pada hal-hal yang salah. Membuat seseorang mempertahankan prinsip yang tidak pernah ia pahami. Membuat seseorang berlari cepat padahal ia berada di jalan yang keliru. Ia membunuh bukan melalui satu kejadian besar, tetapi melalui ribuan kebiasaan kecil yang tidak pernah disadari. Carl Jung mengatakan bahwa seseorang tidak akan pernah berubah sampai ia mau melihat bayangannya sendiri. Dan bayangan itu tidak selalu berarti sisi gelap yang menakutkan. Terkadang bayangan adalah bagian diri yang belum berkembang. Ketidakmampuan, ketidaktahuan, ketidakmatangan, luka-luka lama yang belum disembuhkan. Dalam pandangan Jungian, seseorang hanya bisa menjadi pribadi yang utuh ketika ia menyadari semua itu, bukan menutupinya. Karena menutupi kekurangan tidak pernah menghilangkan kekurangan itu. Hanya menundanya hingga menjadi lebih destruktif. Dan dalam pandangan Stoik, manusia tidak seharusnya menghabiskan hidup untuk mengendalikan dunia luar. Yang harus dikendalikan adalah diri sendiri. Reaksi, pikiran, persepsi, kebiasaan, keputusan, karakter. Ketika seseorang menguasai dirinya, ia tidak lagi terjebak menjadi korban keadaan. Ia tidak lagi menyalahkan dunia atas kegagalannya. Ia tidak lagi mengira bahwa takdir memperlakukan dirinya secara tidak adil. Ia mulai menyadari bahwa sebagian besar penderitaan bukan disebabkan oleh hidup, tetapi oleh inkompetensi dalam mengelola hidup. Penutup ini bukan untuk menakut-nakuti. Penutup ini adalah undangan untuk mulai melihat ke dalam diri. Karena banyak orang yang ingin dunia berubah, ingin keadaan membaik, ingin hidup menjadi lebih mudah. Namun mereka jarang sekali bertanya,
Sudahkah diriku berubah? Sudahkah aku menjadi lebih kompeten? Sudahkah aku mampu menanggung konsekuensi dari hidup yang kuinginkan? Inkompetensi membunuh segalanya karena ia menghalangi seseorang dari versi dirinya yang seharusnya ia capai. Ia membunuh potensi yang ingin tumbuh. Ia membunuh mimpi yang sudah lama terkubur. Ia membunuh keberanian untuk melangkah lebih jauh. Ia membunuh arah yang seharusnya membawa seseorang kepada masa depan yang lebih baik. Dan hidup tidak pernah menghargai mereka yang tidak siap. Hidup akan terus menguji, terus mendorong, terus menuntut, hingga seseorang benar-benar mampu. Karena tanpa kemampuan, tanpa kedewasaan, tanpa kesadaran, setiap peluang hanya akan berubah menjadi beban. Namun kabar baiknya adalah ini. Inkompetensi dapat disembuhkan. Ia bukan kutukan, ia bukan takdir, ia bukan identitas permanen. Ia hanya kondisi sementara yang bisa hilang ketika seseorang memilih untuk menghadapi dirinya sendiri. Ia hilang ketika seseorang mulai menerima kritik tanpa defensif. Ia hilang ketika seseorang berani mengakui rasa tidak tahunya. Ia hilang ketika seseorang berhenti mencari pembenaran dan mulai mencari perbaikan. Ia hilang ketika seseorang mulai belajar bukan untuk terlihat hebat, tetapi untuk menjadi benar-benar layak. Ia hilang ketika seseorang melatih emosinya, pikirannya, karakternya, dan keberaniannya setiap hari. Inilah perjalanan yang harus ditempuh. Perjalanan menjadi manusia yang sadar, matang, dan bertanggung jawab. Perjalanan yang tidak mudah, namun pasti membawa seseorang ke tempat yang lebih tinggi. Pada akhirnya, hidup hanya memberikan dua pilihan. Tetap tinggal bersama inkompetensi dan menyaksikan hidup hancur perlahan. Atau berani melihat diri sendiri dengan jujur dan membangun hidup yang tidak bisa dihancurkan apapun. Kita tidak bisa memilih masa lalu, tidak bisa mengubah kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, tidak bisa menghapus keputusan buruk yang pernah dibuat, namun kita bisa memilih untuk tidak mengulangnya. Dan itulah awal dari kompetensi. Ketika seseorang menjadi kompeten secara emosional, mental, moral, dan spiritual, hidup mulai memberikan ruang. Kesempatan muncul kembali, kepercayaan muncul kembali, diri sendiri terasa lebih utuh, hubungan menjadi lebih dalam, dan masa depan tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan sebagai kemungkinan. Inkompetensi membunuh segalanya, tetapi kesadaran membangkitkan segalanya. Dan ketika seseorang akhirnya berani menghadapi dirinya, ia menemukan sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut dan lebih besar dari keraguan. Ia menemukan dirinya sendiri, dirinya yang sejati, yang utuh, yang mampu, dan yang pantas untuk hidup yang lebih baik.